Riser and Podcast listeners, sesaat lagi kita akan menyimak Rise Podcast, persembahan Kingdom Business Community yang hadir untuk menginspirasi Anda dengan topik-topik kontekstual dan syarat akan nilai-nilai transformatif yang akan melengkapi setiap Anda dengan wawasan dan panduan praktis dalam menjalankan usaha atau bisnis, serta karir atau apapun profesi Anda. Simak Rise Podcast ini hingga usai dan jangan lupa like, subscribe channel YouTube Kingdom Business Community dan ikuti kanal podcast kami di Spotify, Google, Apple Podcast dan follow Instagram kami @kbc.id atau kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Rise Podcast, Voice of a God-Centered Marketplace Community, we podcast with heart. Selamat mengikuti. Ya, Riser di tengah ketidakpastian iklim ekonomi, di tengah kondisi masa pandemi COVID-19, era disrupsi, dan banyak hal-hal dan banyak tantangan dan krisis multidimensi yang sedang dihadapi. Ada satu hal yang menjadi inspirasi di KBC Rise Podcast kali ini. KBC Rise Podcast kali ini akan menghadirkan inspirasi kisah sukses aplikasi Built to Bless, yaitu iCare. Inspirasi ini dapat Anda baca di kolom artikel website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id www.kbc.or.id. Ya, Riser dimanapun Anda berada, salah satu ujian bagi pemimpin yang transformatif adalah menggunakan kondisi downturn untuk mempersiapkan organisasinya paling siap dan sigap ketika upturn terjadi. Banyak yang berujar belum pernah menghadapi kondisi penurunan tajam dalam seluruh indikator perekonomian makro dan mikro seperti sekarang ini. Seperti mimpi saja layaknya. Baru saja melewati kemuncak 3 bulan lalu, mendadak sontak harus terjun bebas ke jurang yang tajam tanpa ada kesempatan untuk menuruni lereng sekalipun terjal. History repeats itself, what goes up will goes down. Semua memaklumi kata bijak tersebut. Kenyataannya banyak yang tidak siap ketika harus menghadapi perubahan yang tak terduga sama sekali. Tantangan kondisi semacam ini bukanlah soal change, tetapi soal speed of change. Akselerasi perubahan sudah pada era Change 2.0, artinya kecepatan perubahan pada era internet just one click away. Ditambah lagi, perubahan itu melanda seluruh tatanan ekonomi global. Ini yang membuat banyak pemimpin tidak tahu harus bertindak apa. Tidak ada sinyal positif dari pelanggan, pemasok, dan mitra lainnya. Semua terkena dampaknya. Jangankan untuk minta pertolongan dan dukungan, mereka pun terkena masalah yang tidak kalah besar. Akibatnya, semua berada pada sikap waspada dan hati-hati. Ini yang menyebabkan seluruh transaksi perdagangan menjadi terhenti atau lambat dengan pergerakan selangkah demi selangkah saja. Semua ingin mengamankan eksistensi diri masing-masing. Suatu langkah yang wajar,
di tengah ketidakpastian yang kelihatannya akan berlangsung lama. Kondisi inilah yang menuntut pemimpin mengambil langkah yang berbeda dengan langkah yang biasa dilakukan. Tidak bisa berpaling pada cara kemarin. Semua sudah kuno untuk diterapkan di perubahan yang amat revolusioner. Pemimpin yang transformatif akan menyikapinya tidak dengan sikap yang pesimis dan defensif, tapi justru menggunakan kesempatan ini untuk membangun fondasi baru ketika sinyal positif mulai terasa. Tidak hanya fokus pada masalah internal seperti perubahan proses bisnis, pengurangan biaya, pengurangan investasi, pemotongan biaya operasi, sesuatu yang seharusnya dilakukan secara kontinu tanpa menunggu adanya gejolak negatif. Fokus baru pada Change 2.0 adalah fokus pada pelanggan. Kalau perusahaan bisa membuat pelanggan bertahan dan sukses, maka bisnisnya juga akan sukses. Sukses pelanggan adalah sukses perusahaan. Orientasi pada pelanggan dalam kondisi susah seperti ini harus dikomando secara langsung oleh pemimpin tertinggi. Dukungan seperti ini sangat dibutuhkan oleh pelanggan. A friend in need is a friend indeed. Bukan menekan pelanggan dan memeras pelanggan agar organisasinya survive, tapi fokus utama adalah bagaimana membuat pelanggan survive agar organisasinya juga survive. Perubahan pola pikir ini hanya bisa dilihat dan dipimpin oleh pemimpin yang tidak melihat jurang yang dalam sebagai neraka, tetapi sebagai kesempatan untuk meraih hubungan baru yang jauh lebih erat dan menyatu dengan para pelanggan. Saya mengusulkan setiap pemimpin meluncurkan program iCare. Program iCare sebagai bagian dari bukti bahwa pelanggan adalah raja, bukan hanya sekedar slogan. Customer Relationship Management atau CRM akan dibuktikan ketika customer sudah kehabisan darah dan memerlukan relationship dengan cara pandang baru, dengan manajemen yang lebih terpadu. Customer driven, customer focus, customer solution, dan berbagai slogan yang cantik di kala senang harus dibuktikan di kala berada pada kondisi susah seperti sekarang ini. Apa saja hal-hal esensial tentang iCare? I berasal dari I dan intention pemimpin dan seluruh jajaran yang akan mendukung pelanggan agar mampu melewati masa susah. Tidak dapat didelegasikan ke yang lain, karena setiap jajaran pemegang account bersama lapisan atasnya harus terjun langsung dan berupaya menyelamatkan pelanggan dari kebangkrutan dan kerugian. C. Bermula dari slogan communication. Communicate with your customer and know how deep their trouble is. Ketika masa bagus, tak ada kesempatan untuk berdiskusi secara mendalam tentang kemitraan. Inilah saatnya mendefinisikan kembali pola hubungan tersebut. Pelanggan akan senang, persis seperti ketika Anda mendatangi seseorang yang terbaring di rumah sakit. Perhatian tatkala sakit dan menderita, pertolongan ketika banyak orang yang pergi meninggalkan mereka adalah suatu dukungan yang tak akan mereka lupakan ketika badai ini berlalu. Rapatkan barisan dengan pelanggan. Sering berdialog dan berdiskusi bagaimana bertahan dalam badai. Hal ini acap kali akan menimbulkan ide, inovasi baru dalam hal produksi, produk, proses, dan people atau 4P yang jarang ditemui dalam keadaan normal. Kemudian A, bicara soal assistance.
Assist your customer to sail safely in the perfect storms like this. Dukungan tidak terbatas pada aspek keuangan yang sangat dibutuhkan dalam jangka pendek, tetapi juga menghitung kembali kelaikan proyek dalam jangka panjang. Setiap pelanggan sangat unik dalam permasalahannya, berarti pula sangat unik dalam hal dukungan yang dibutuhkan. Pemimpin harus menyediakan dana taktis bagi penyelamatan pelanggan yang layak dibantu karena memiliki potensi maju dan keluar sebagai pemenang di badai krisis ini. Anggaran untuk customer support harus terus diperbesar untuk membuat bisnis pelanggan mampu berputar seperti layaknya. Anggaran ini akan menggerus margin keuntungan jangka pendek. Tetapi ini adalah investasi jangka panjang yang amat penting bagi CRM, Customer Relationship Management. Selanjutnya, R adalah rebuilding. Artinya dalam keadaan krisis seperti ini, dilakukan pembangunan pola transaksi yang win-win, simbios mutualistik, dan partner-to-partner relationship. Dalam kondisi khusus, harus berani mengambil langkah reschedule barang yang sudah dipesan pelanggan untuk pengiriman tahun depan, tanpa memaksakan pelanggan untuk mengambil barang pesanan sesuai kontrak. Kontrak seharusnya bukan menjadi pengikat dan keharusan yang menjerumuskan pelanggan pada kondisi keuangan yang semakin parah. Selanjutnya, E, kepanjangan dari education. Educate your customer to survive in downturn and prepare for the upturn. Mengajar dan mendidik berarti berjalan bersama mengarungi badai. Saling memegang erat satu dengan yang lain agar semua selamat. Ini tidak berarti membebaskan mereka akan kewajiban. Education harus dimulai dari belajar dan berakhir dengan ujian, untuk membuktikan bahwa kita mengerti apa yang kita pelajari. Pelanggan harus mau diperbaiki kalau ingin sukses. Pelanggan harus mau dibentuk kalau ingin rapi. Saya yakin pemimpin yang mampu menggerakkan organisasinya menuju ke paradigma iCare akan membuat seluruh perangkat organisasi menjadi bersemangat kembali. Moral karyawan menjadi lebih tinggi. Kalau sudah demikian, kekuatan perusahaan akan bertambah. Ketika pemimpin, karyawan, dan pelanggan optimis menyongsong pelangi setelah hujan lebat, maka organisasi menjadi sehat kembali, bahkan bisa menjadi lebih kuat dibanding sebelum krisis. Inspirasi dari tulisan ini penting untuk memahami hal-hal berikut. Menanam dan menabur adalah dua prinsip yang sangat diketahui oleh pengusaha. Bagaimana menyeimbangkan perhatian pada kebutuhan orang lain, misalnya pelanggan dan pemasok, dengan kebutuhan internal jika sedang menghadapi krisis. Apakah benih yang Anda tabur 5 tahun yang lalu menghasilkan buah pada hari ini? Dan apa benih yang sedang Anda tabur hari ini yang ingin Anda tuai di 5 tahun mendatang? Ya, Riser, dimanapun Anda berada, demikian kisah inspirasi sukses aplikasi Build to Bless iCare. Inspirasi ini dapat Anda baca di kolom artikel website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id www.kbc.or.id.
advertiser and podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.